Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official dan channel Lambe Turah Wong Deso. Saudaraku, pada kali malam ini kita masih membahas terkait masalah polemik nasabah baib terbaru ya. Kita akan sampaikan pesan dari Mbak Naswa Shihab dan warga Madura. Ini ada warga Madura yang sudah cerdas, berpesan, dan pesannya kita perlu sampaikan, kita perlu bahas, kita perlu reaksi untuk edukasi, dan mudah-mudahan bisa memberikan rekreasi, bisa memberikan nilai hikmah dan hiburan. Saudara-saudaraku, sambil menunggu kalian kumpul, seperti biasa kita sampaikan di dalam mukadimah kita pada kali ini. Pertama, semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, maghfirah, hidayah dari Allah. Dan seperti biasa kita ingatkan, semoga semuanya diberikan keselamatan, baik di dunia dan di akhirat. Untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sekarang sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, bahwa Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, bahkan ada yang mengaku sebagai anak cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah, itu semuanya tertolak, tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian multidisiplin ilmu ya. Tidak hanya satu kajian ilmu, tapi setidaknya ada kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga yang kita tahu paling mutakhir adalah berdasarkan tes DNA. Saudara, kita perlu ingatkan ini, kita perlu ulang lagi, karena masyarakat ada yang belum tahu, sampai sekarang masih ada yang tidak mendapatkan akses informasi yang cukup. Oleh karena itu kita ulangi lagi, terutama pada saudara-saudara yang baru menemukan channel kita, untuk supaya paham, kita ulangi lagi bahwa Ba'alawi secara ilmiah, kitab nasab secara filologi tidak terkonfirmasi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, dan mustahil sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan tes DNA, begitu ya. Nah, berikutnya kita sampaikan kepada Ki Sabdo Gendeng Wal Koplai yang menemani kita. Kita sedang berkolaborasi dengan channel Lambe Turah Wong Deso, Ki Sabdo Gendeng Wal Koplai, atau sering juga kita sebut dengan Ki Sumber Kahuripan, untuk menyampaikan salam sapanya berikut ini. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya untuk kita semua, agar senantiasa kita selalu berbahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah bahwasanya sampai di sini kita membahas nasab-nasab Ba'alawi. Semakin kesini justru semakin terang bahwasanya edukasi kita ini mendapat dukungan dari Habib Ba'alawi ya, mendapat dukungan dari oknum Habib Ba'alawi ya, seperti Naswa Shihab ini kan bisa dikenal dengan Sarifah ya, seperti Sarifah ya dari Ba'alawi. Naswa Shihab ini ngakunya dari Ba'alawi, tetapi sekarang Mbak Naswa Shihab ini jujur bukan turunan dari Ba'alawi, dengan kajian-kajian, mohon maaf ya, bukan turunan dari Dzurriyyat Rasulullah. Dengan kajian-kajian tes DNA justru membuat heboh ya, membuat heboh dan viral, meledaklah
tipu daya Mbak Alawi, sehingga Mbak Alawi semakin bingung menguatkan akar cengkeraman di pola pikir manusia, pola pikir pribumi, tetapi justru sekarang menjadi rungkat, ya. Karena apa? Berdasarkan kajian filolog, kajian nasab dan tes DNA, seperti yang digambarkan oleh Mbak Naswa Shihab, ya, bahwasanya beliau tidak terkonfirmasi. Ya, ini menjadi bumerang bagi kelompok-kelompok Habib yang mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah SAW, dan sekarang mereka berusaha keras agar diyakini oleh masyarakat umum dan diyakini oleh umat muslim pada khususnya yang berada di Nusantara, bahwasanya mereka benar-benar cucu Nabi berdasarkan cerita-cerita yang luar biasa, ya, bisa ketemu dengan Rasulullah, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW yang katanya dengan mata telanjang. Ya, ini yang patut dipertanyakan, saudaraku, ya. Ketemunya di mana? Nah, disinilah mimpi-mimpi mereka untuk mengais rezeki di Nusantara begitu terbuka lebar melalui doktrin dan melalui pintu agama. Nah, akhirnya terjadilah perbudakan spiritual yang begitu digelurakan mereka, dan mereka berusaha agar tidak tergoyahkan, maka mengambil langkah yang luar biasa di luar ajaran muslim. Mohon maaf, ya, di luar ajaran muslim. Apakah itu? Yaitu selalu melakukan kriminalisasi, intimidasi, dan persekusi. Sudah banyak contohnya yang menjadi korban, ya, menjadi korban kriminalisasi, persekusi. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini pernah mengalami hal tersebut, ya, sehingga walaupun Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini dipersekusi, tetapi tetap jalan terus. Tujuannya apa? Tujuan mereka mempersekusi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar memberhentikan membahas tentang nasab. Ya, sehingga diumbarlah bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani orang FPI. Betul, saya iakan, ya, berdasarkan video-video bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memang mantan FPI. Tetapi dengan mantan inilah menjadi bumerang oknum-oknum Alawi, ya, yang notabene mengaku cucu Nabi, sekarang terbalik. Ya, terbalik apa? Yaitu dibongkar rahasia besar Mbak Alawi di Nusantara ini. Terbongkarnya dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengkaji tentang perilaku. Setelah perilaku, perkataannya seperti apa, dan nasabnya akhirnya terbongkar. Itu, Ki. Ya, terima kasih saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Saya mengapresiasi kepada teman-teman baik dari Muhibin maupun teman-teman yang sudah merdeka akal sehatnya. Terima kasih sudah hadir menemani kita malam ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik dan bisa menghibur kalian semuanya. Saudaraku, kita menyadari walaupun masih banyak saudara-saudara kita yang masih menjadi muhibin, masih menjadi budak spiritual, ya kita sadari itu karena memang begitu relatif lama oknum-oknum Alawi sudah mendoktrin, mempropagandakan dirinya sebagai keturunan Nabi, sehingga bangsa Nusantara yang baik hati, yang mencintai keturunan Nabi terkecoh dengan pengakuan dari Alawi yang berabad-abad ngaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saat ini Ki Haji Imaduddin Usman mampu membongkar kepalsuan Alawi, tidak sedikit Alawi yang kemudian kebakaran jenggot. Kenapa nggak kebakaran kumis? Yang pasti indikasi itu kuat sekali ketika ada oknum-oknum Habib marah-marah seperti Ricik, seperti Mudor, seperti Bahar, ya. Ini pertanda mereka sudah kebakaran jenggot karena merasa malu. Kebohongan yang diwariskan dari para leluhurnya saat ini dikuliti oleh seorang kiai Nusantara yang selama ini mereka hinakan dengan mendoktrin umat.
jamaahnya dengan mengatakan satu oknum Habib Bahlul ya lebih mulia dari 70 kiai alim. Nah, saatnya sekarang ini ya Pak Alawi rungkat dengan sendirinya. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah mencoreng-moreng nama suci Rasulullah, mencoreng-moreng keturunan Rasulullah yang asli. Ya, ini adalah balasan dari Allah karena mereka sudah mendapatkan warisan dosa kebohongan dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ya, berdasarkan kajian kitab nasab sejarah, mereka tidak terkonfirmasi. Berdasarkan tes DNA, ilmu pasti pengakuan mereka sebagai ahli waris Nabi secara biologi tertolak. Kalau menurut saya, kamu itu harusnya sudahlah mengaku saja kamu ini palsu, bro. Para muhibin tuh ada yang kebakaran jenggot loh, tapi saya bersyukur ya. Saya sependapat ya, para muhibin kebakaran jenggot ya. Ya, karena muhibin itu juga peran penting tentang Mbak Alawi. Mereka muhibin ini ada yang butuh ya, yaitu butuh masuk surga. Nah, yang pertama butuh masuk surga, yang kedua butuh dimuliakan oleh para habib ya. Terus yang ketiga, mereka ini butuh dana, yaitu dengan cara apa? Menggalang para muhibin ini ya, untuk melakukan sesuatu hal. Nah, seperti itu saudaraku ya. Sehingga patutlah kiranya bahwasanya nasab Mbak Alawi memang tidak terkonfirmasi, tetapi mereka berusaha. Sebenarnya orang-orang Mbak Alawi ini cerdas dalam mengambil langkah, yaitu pertama, langkah mereka memalsukan sejarah Nusantara tanpa sepengetahuan. Ki, maaf nih, saya potong Ki. Ya. Yang benar cerdas apa licik? Ya, cerdas dalam mengambil langkah ya. Kalau licik ya memang benar. Tapi bagaimana dia cerdas dalam mengambil langkah ya? Mengambil langkah untuk memalsukan sejarah-sejarah di Nusantara. Yang pertama, yang kedua memalsukan nasab. Ini kecerdasan mereka. Sebenarnya mereka tujuannya hanya mencari apa ya? Mencari duit ya. Dengan dari Yaman datang ke Nusantara sebenarnya untuk mencari kehidupan yang layak. Betul. Nah, sehingga kecerdasan inilah membaca bahwasanya orang-orang pribumi ini spiritualnya tinggi, tetapi bisa dimanfaatkan oleh mereka berdasarkan mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi. Inilah kecerdasan mereka, pandai membaca situasi yang berada di Nusantara ya, sehingga memanfaatkan husnudon orang-orang pribumi di sini. Akhirnya mereka bisa duduk manis tanpa apa? Tanpa jerih payah bekerja. Nah, ini kecerdasan mereka dalam berkamuflase, memanipulasi ya, sehingga mereka berusaha menguatkan dari apa kecerdasan ini dengan cerita-cerita yang khurafat, cerita-cerita yang halu, bisa mengambil rantai emas dari surga atau dari langit dibawa ke bumi. Ya, ini sebenarnya kalau orang-orang pribumi ini cerdas. Ya, seandainya mereka bisa mengambil rantai emas dari langit dibawa ke bumi, ini negara Yaman akan kaya raya. Nah, negara Yaman akan kaya raya dan justru lebih mulia dari global atau dari dunia. Ya, tetapi kenapa yang katanya bisa mengambil rantai emas justru di sana ini miskin, miskin, kelaparan, perang berkecambuk, tidak berkesudahan. Ya, sedangkan di Nusantara ini mereka membangga-banggakan sebagai cucu Nabi dan menceritakan keampuhan, karomah ya. Karomahnya para wali-wali yang mereka agung-agungkan katanya. Di sini kita belajar mengkritisi dan meneliti. Seandainya mereka punya karomah, ya, seandainya mereka punya karomah, kenapa mereka tidak, golongan Habib-Habib yang sekarang tidak kembali ke negara asalnya, yaitu ke leluhurnya, yaitu Yaman? Kenapa betah di sini? Ya, sedangkan di sini mereka memang betah karena muhibin bisa dimanfaatkan dengan cerita-cerita yang luar biasa agar muhibin ini datang ke Tarin. Ya, banyaklah para muhibin ini belajar ke kota Tarin. Katanya kota agama ya, agamis, kota para wali.
ternyata wali Majnun. Karena diagung-agungkan orang gila, diagung-agungkan ya. Itu wali gini. Padahal itu adalah untuk meringankan beban hidup. Ya, betul, Nah, mencari donasi. Mohon maaf bila saya salah ya. Disclaimer saja. Tetapi ini hanya pemikiran saya ya. Hanya pemikiran saja yang saya utarakan. Yang lain jangan ikut-ikut seperti saya. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan live kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi nanti pada 30 menit pertama kita akan bahas pesan dari warga Madura. Madura itu adalah salah satu daerah yang kita duga banyak sekali muhibinnya ya. Dan salah satu muhibin itu yang viral beberapa hari yang lalu, footnotes-nya bocor dengan mengaku-ngaku kenal, ya mungkin saja kenal ya, dengan Bapak Kapolda Jatim yang berusaha memblokir Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tetapi ternyata alhamdulillah tidak terjadi blokiran dia, dan Kiai Imaduddin lancar jaya menyampaikan pengajian ceramah beliau di Tuban. Nah, salah satunya itu namanya si Mukibul itu namanya kalau nggak salah adalah Ali Badri Jaini yang dianggap kiai ulama oleh pengikutnya tentu. Kalau kami sih tidak mengakui ya. Baik, kita sampaikan dulu bagaimana pesan dari warga Madura. Nanti di 30 menit terakhir kita sampaikan pesan dari Mbak Naswa ya. Mbak Naswa sekarang dari warga Madura dulu berikut ini ya. Ya, kita simak. Bukannya saya dukung Kiai Imad, bukan. Sebelum jauh Kiai Imaduddin Usman itu mengadakan tesis, saya itu sering merenung. Contoh ketika Gus Dur dihina-hina yang buta mata, buta hati. Coba kita bayangkan siapa Gus Dur tersebut, cucu daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Terus ada lagi yang mengatakan Gus Yakut Dajjal, presidennya Dajjal. Ya Allah, mau dibubar kemana? Ya, kita potong dulu tadi suara orang Madura menyebut orang lain begitu seenaknya. Kenapa ya para Ba'alawi seperti itu? Nah, ini saya jadi bingung ya. Nah, saya nggak bisa, mohon maaf ya. Ini perkataan yang tidak enak saya utarakan, itu aja Ki. Ya, kita lanjut. Kita. Tapi itu masih mending. Ada seorang habib yang ceramah di Madura sebelum tesis Kiai Imad, insya Allah itu keluarnya. Beliau mengatakan bahwasannya telapak kaki habaib yang kotor, yang nakal, yang maksiat lebih bagus, lebih baik daripada 70 kiai yang pakai surban. Bayangkan. Dan ini bisa jadi pelajaran. Pujuk-pujuk kita, leluhur kita ada di Madura. Pencetus Nahdlatul Ulama, Syekhona Ulil ada di Madura. Bayangkan kita sebagai orang Nahdlatul Ulama. Camkan itu baik-baik saudaraku. Bukan saya memprovokasi, tapi itulah kenyataan. Ingat, baginda Rasul kita adalah iman kita. Beriman kepada Allah, tidak beriman kepada baginda Rasul, jelas nol. Ya. Ya, itu ya tadi salah satu pesan dari warga Madura. Jadi mereka sudah tidak begitu menjadi muhibin lagi lah. Sudah ada yang sadar. Tidak seperti Pak Ali Badri Jaini itu yang kapan hari viral ya. Jadi memang Pak Alawi ini sampai sekarang dia kita anggap pengecut karena apa? Dia hanya bersembunyi di balik muhibin-muhibinnya. Dia sendiri kalau disuruh maju sendiri nggak mau. Seperti Pak Mudor yang kemarin viral. Termasuk Rizik Syihab. Dia memprovokasi umat, menghasut itu karena dia itu takut. Ya, takut sendiri. Oleh karena itu sebenarnya kita ini sebenarnya nggak butuh mereka. Mereka lah yang membutuhkan kita. Ya, seperti itu ya. Saya sependapat ya. Sebenarnya kita tidak butuh mereka, tetapi mereka membutuhkan kita. Nah, dengan seperti itu kita harus paham, dengan menghina-hinakan kita sebenarnya mereka itu membutuhkan kita. Cuma kita aja yang bodoh, kita aja yang terdoktrin, kita aja yang terhipnotis. Ya, seandainya mereka memang benar-benar jagoan, mereka benar-benar berani, ya mereka akan turun sendiri kok. Nggak usah kor-kor kayak Muhdor ya, kayak Rizik. Itu contoh
Bahar ini turun sendiri ya, tetapi walaupun pengikutnya disembunyikan, turun sendiri dia di gelanggang. Ini saya akui jempol, pengikutnya tetapi disembunyikan. Mohon maaf Bar ya, ini menurut kacamata saya ya, bila salah mohon maaf ya. Tetapi Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani Gus Abbas Buntut selalu di depan sebagai seorang pemimpin, bahkan mereka menyuruh orang lain untuk diam, sedangkan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tetap di depan. Bahkan Laskar Sabilillah ya, Laskar Sabilillah tidak boleh ikut-ikutan. Nah, membentuk Laskar Sabilillah ini tetapi tidak boleh ikut-ikutan seperti kayak para mukhibin mereka. Inilah yang patut dicontoh, bagaimana kita mendinginkan suasana agar tidak terbawa arus ya, sehingga kenapa Laskar Sabilillah diam, Laskar Sabilillah hanya tidak melakukan pergerakan. Sebenarnya Laskar Sabilillah melakukan pergerakan ya, melakukan pergerakan, contoh kayak kita ini ya, ini sudah suatu pergerakan. Dan ada yang lain, contoh pembongkaran makam ya, tetapi tidak seeksis mereka yang melakukan provokasi, yang melakukan persekusi. Enggak, itu bukan darah Laskar Sabilillah melakukan persekusi, intimidasi dan kriminalisasi, itu tidak ada di dalam darah Laskar Sabilillah, tetapi satu komando, yaitu Gus Abbas Buntut. Itu Ki. Ya, betul. Jadi kita tetap mengikuti apa yang disarankan oleh kiai-kiai kita yang sedari awal membimbing kita dan selalu mengingatkan agar kita tetap menjaga akhlakul karimah. Jadi tidak boleh kekerasan dibalas dengan kekerasan. Kita harus tetap melakukan tindakan yang terarah dan terukur. Jangan sampai kita lepas kendali, jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak terbukti. Nah, selama ini mereka terus berretorika mengaku keturunan Nabi dengan dalil-dalil yang mereka yakini secara sepihak, sementara mereka tidak bisa membuktikan secara ilmiah, secara kajian kitab nasab sejarah, dan juga tes DNA. Bahkan demi menyelamatkan nafsu ya, nasab palsu mereka, maksudnya ya, nasab palsu. Oh ya, ketemu ya. Nafsu mereka ya, nafsu itu saya buat sebagai apa ya, analog dari ya nafsu, nasab palsu. Nasab palsu mereka yang sudah rungkat ya, karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu iptek ya, tes DNA. Makanya saya sering kali memberikan sebuah wacana lah, bahwa kepada Ba'alawi ini, ayo rame-rame tes DNA, dan kalian harus memiliki ID card yang di situ menjelaskan hasil tes DNA Anda, semacam KTP gitulah, atau kartu identitas tes DNA Anda. Nanti kalau kemana-mana, masyarakat seluruh Indonesia mohon kepada siapapun, ini karena kita itu sampaikan edukasi, kalau ada oknum Habib Ba'alawi, mau yang baik, yang tidak baik, mau yang kasar, yang halus, kalau dia masih mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tanyakan. Nggak usah tanya kitab sejaman, nggak usah tanya macam-macam. Tanyakan saja tes DNA-nya apa hasilnya. Ya, jangan sampai kalian kedoktrin oleh mereka yang mengatakan haram hukumnya tes DNA. Ini sudah zaman teknologi, bro. Ya, jadi saya minta para warga Nusantara, ini bukan hasut, ini untuk kebaikan, daripada kita ditipu dan dibohongi kan. Jadi kalau kita itu didatangi tamu oknum Habib ya, lalu dia ngaku keturunan Nabi, maka sebaiknya kamu tanya identitasnya, lalu kamu tanyakan hasil tes DNA-nya. Hasilnya apa? Karena dari para Ba'alawi dan mukhibinnya itu sering muter-muter ya, sering mempersoalkan narasi-narasi. Sudah, kita nggak usah bingung-bingung debat. Ketika kalian seperti saya, orang awam, nggak usah kalian itu bingung dengan mana kitabnya, mana dalilnya, mana pendapat ulama. Masalah nasab itu masalah genetika, ya, masalah
genetika kita apa, kan cukup sudah. Jadi kamu tanya tes DNA-nya apa, kalau tes DNA-nya mereka haplogrupnya G, nggak jelas dia keturunan Yahudi, seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung saudara-saudaraku, kalian kalau ketemu Habib Ba'alawi, kalau dia tidak bisa membuktikan secara saintifik ya, kamu tolak saja pengakuan mereka, niatnya apa gitu. Kalau misalnya dia mau mempersekusi, ya kita usir saja dia dari pekarangan kita. Kalau dia memaksa itu melanggar, maka kita bisa punya hak mengusir. Kan begitu ya? Sependapat ya. Nah, karena kita sudah lama ditipu oleh kelompok mereka. Ya, mereka menipu dengan halus, mengaku sebagai cucu Nabi dan melakukan pendawiran serta doktrinisasi. Banyak orang-orang yang percaya kepada mereka, sehingga kiai yang percaya menyerahkan istrinya. Nah, ini luar biasa. Karena apa? Saking percayanya bahwa mereka itu sebagai dzurriyyat Rasulullah, takut tidak mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Ya, inilah alat mereka mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah, sehingga Nabi dipermainkan ya. Nama besar Nabi Muhammad dijadikan taruhan oleh mereka untuk melakukan kelancaran nafsu katanya ya. Nasab palsu. Nasab palsu. Ya, di sini kita harus benar-benar apa ya, paham. Sebenarnya era-era modern ini harus kita berpikir kritis. Banyak orang katanya Kiai Haji Maduddin ini mengadu domba dan memecah belah umat Ki. Ya, kita waspada Ki. Kiai Haji Maduddin dan kawan-kawan dituduh mengadu domba dan memecah belah umat oleh kelompok mereka. Nah, sebenarnya ini tuduhan yang tidak mendasar. Nah, seperti kayak Tengku Kori di Madura, di Jember. Ini dituduh memecah belah umat ya, tetapi tidak punya dasar. Dasarnya apa? Mereka dasarnya hanyalah membawa api amarah. Nggak usah debat. Nah, berarti inilah para mukhibin yang berada di Jember ini belum cerdas dan hanya mengikuti nafsu amarah dari muhdor itu Ki. Betul ya, saudaraku. Jangan sampai kita mengikuti amarah ya. Kita harus punya kendali. Jangan sampai kita itu tidak bisa mengendalikan diri, karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Jadi kita berharap terus kita suarakan kebenaran dengan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Ya, karena wajib bagi kita mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara adalah perjuangan untuk melawan kebodohan. Kebodohan adalah musuh kita bersama. Dan oknum-oknum Ba'alawi yang anti sains, anti ilmu pengetahuan, yang mengharam-haramkan tes DNA untuk membatalkan nasab, itu adalah kebodohan. Maka kita harus lawan. Kalau kalian ikut doktrin-doktrin Ba'alawi, bukan tambah pinter, tapi tambah bodoh. Kalian diajak kepada doktrin-doktrin mereka agar kalian menjadi jongos, diperdaya, dieksploitasi sumber daya yang Anda punya. Mulai sumber daya ekonomi, sosial, ekonomi, politik. Nah, itu bahaya kan? Bahaya. Jadi kita terus suarakan bahwa mengkapitalisasi nasab Rasulullah SAW adalah sangat berbahaya bagi negeri kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi ketika kita membuat konten seperti ini sebenarnya adalah upaya orang-orang awam seperti saya ikut berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, membentengi generasi muda, membentengi pola pikir generasi muda, mentalitas generasi muda dari pembodohan, doktrin-doktrin propaganda dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, keturunan Rasulullah SAW. Tapi ternyata pengakuan mereka tanpa bukti. Kita heran kepada muhibin, para budak-budak itu. Walaupun di sisi lain kita paham karena mereka itu terdoktrin ya. Tapi ya kenemenen, kok bisa mempercayai sesuatu pengakuan yang tanpa bukti, ya kan? Begitu ya Ki? Ya, saya sependapat ya, mereka percaya tanpa bukti.